Kejadian bermula ketika seorang wanita muda bernama Pini Pondriani atau sapaan akrabnya adalah Pipin, berkenalan dengan Tigor Nainggolan yang berprofesi sebagai pegawai koperasi simpan pinjam. Perkenalan yang tak terduga karena seringnya bertemu membuat benih cinta di antara keduanya menjadi tumbuh dan berbunga. Pipin yang tercatat sebagai nasabah koperasi, sedangkan Tigor sebagai penagih atau karyawan dari koperasi tersebut. Meski rupanya mereka tengah bermain api di belakang pasangan sahnya masing-masing, hal tak terduga dari keputusan mereka ini menyebabkan adanya korban jiwa yang harus kembali pada Sang Pencipta. Lantas, siapakah yang akan menjadi korban dan bagaimana perselingkuhan itu berakhir dengan tragis? Sebelum masuk ke awal cerita, Mia ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Cerita ini adalah berita fakta yang berhasil Mia rangkum dari berbagai media terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Pini Pondriani berusia 26 tahun, atau sapaan akrabnya adalah Pipin. Ia telah menikah dengan Herianto alias Ade, berusia 36 tahun, dan mereka tinggal di perumahan Kenali Raya Indah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Begitu juga dengan Tigor Nainggolan yang telah memiliki istri sah, dan kehidupan kedua rumah tangga ini berjalan lancar hingga Tigor dan Pipin saling menatap dan mulai membagi hati mereka. Menurut Pipin, kala itu ia melihat Tigor sebagai sosok yang manis, romantis, dan selalu memberikan kehangatan yang tidak ia dapatkan dari sang suami. Sama halnya dengan Tigor yang merasa wanita itu lebih jago diranjang dibanding sang istri. Begitulah perasaan keduanya ketika bertemu satu sama lain. Yang semula malu-malu kucing, pria berusia 28 tahun itu mulai sering datang ke rumah Pipin dengan alasan menagih uang iuran. Keduanya sering mencuri kesempatan dan menunjukkan sisi gairahnya masing-masing untuk melakukan olahraga bersama. Singkat cerita, di tengah sesi panas yang bergairah, Pipin yang sedang bersandar di tubuh Tigor tiba-tiba dibisiki oleh pria itu. Sayang, abang butuh uang 9 juta buat usaha nih. Kerjaan abang di kantor lagi sulit. Begitu kata Tigor. Pipin lantas menjawab, Wah, aku juga nggak ada uang bang. Nggak mungkin kan aku minta uang sama suamiku sebanyak itu? Tigor menjawab lagi, Tolong bantu abang kali ini aja. Abang janji akan mengembalikannya. Percaya deh sama abang. Pipin yang berpikir keras, diam sejenak kemudian berkata, Baiklah bang, aku bisa kok bantu carikan uang. Tapi abang janji nggak ninggalin aku ya? Nah, Tigor yang kegirangan langsung mengecup kening Pipin dan berjanji akan melunasinya. Dia juga berkata akan menikahi Pipin suatu hari nanti demi cintanya yang tulus. Singkat cerita, Pipin menggadaikan BPKB kendaraan miliknya tanpa sepengetahuan sang suami tentunya. Uang sudah didapat, hubungan mereka kian merekat. Namun sayang, sepandai-pandainya menutupi bangkai, suatu saat pasti akan tercium juga. Ada yang mulai curiga terhadap perilaku istrinya yang sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Dimulai dari melihat isi chat di ponsel istrinya, ia menemukan hal yang tak terduga. Hal yang selama ini ditutupi oleh Pipin, istri tercintanya. Pipin ketahuan berchat mesra dengan Tigor, yang juga dikenalnya sebagai pegawai koperasi. Wah, jelas saja Ade menjadi murka. Ia ngamuk sejadinya. Kemarahan itu dilontarkan dengan sangat keras. Ia benar-benar tak menyangka akan diperlakukan seperti binatang oleh istri yang dicintainya. Ade yang gak mau tinggal diam mengkonfrontasi kebenaran ini pada Pipin dan Tigor. Hubungan gelap mereka yang terbongkar membuat Pipin terpuruk. Karena sejak ketahuan suaminya, ia merasa Tigor juga sudah susah dihubungi. Seolah hanya dia saja yang harus menanggung dosa. Ade yang marah juga mulai menjauh dari Pipin. Suaminya itu udah gak mau berbagi ranjang yang sama dengannya. Di hari yang tenang, Pipin yang berhasil menghubungi Tigor mencoba menanyakan uang pinjaman yang dulu pernah ia berikan. Namun kini sifat asli Tigor terungkap juga. Lelaki itu bukannya membayar hutang, malah memaki dan mengancam Pipin. Bahkan nomornya sudah diblokir dan tinggallah Pipin yang meratapi kebodohannya seorang diri.
Seolah jadi manusia paling sengsara di dunia, sudah ditipu selingkuhan, juga ditinggal oleh suaminya. Namun di dalam kesedihan, Pipin mencoba meminta maaf pada suaminya. Ia berjanji gak akan menghubungi Tigor dan mau bertanggung jawab membahagiakan Ade sampai tua nanti. Nah, Ade yang mendengar ini pada awalnya menolak. Namun Pipin tiba-tiba berkata akan melenyapkan Tigor dari muka bumi demi mendapat cinta suaminya lagi yang sepenuh hati. Pembuktian ini membuat Ade berpikir 2 kali. Lantas ia bertanya mengenai pelenyapan yang istrinya maksud. Pipin berkata bersungguh-sungguh ingin membuang masa lalunya bersama Tigor dengan cara melenyapkan pria itu. Kemudian mengajak Ade untuk bekerja sama membantunya. Tanpa pikir panjang, Ade menyetujuinya karena udah terbakar api cemburu dan rasa sakit hati. Akhirnya keduanya merencanakan aksi yang akan mereka lakukan. Sehari-hari pergerakan Tigor dipantau dari jarak jauh. Mereka mengikuti jadwal Tigor demi mengetahui titik lemahnya. Akhirnya pada hari Senin tanggal 24 Mei tahun 2021, kesempatan itu pun tiba. Sekitar pukul 9.30 pagi, Ade dan Pipin yang berboncengan hendak menuju rumah Tigor untuk pergi memantau. Tanpa sengaja saat berada di kawasan jalan penerangan, keduanya melihat target melintas di persimpangan rumah lamanya dan hendak menuju ke rumah baru miliknya yang masih dalam pembangunan. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan dan dirasa tidak ada orang, Pipin turun dari motor dan bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, target yang sudah di depan mata, Pipin langsung berlari ke arahnya dan mengayunkan sajam ke tubuh Tigor berkali-kali. Kejadian ini sempat membuat Pipin terjatuh akibat Tigor yang melawan. Namun dengan cepat, Ade datang menolong Pipin dan mengambil alih sajam. Kemudian mengarahkan lagi ke tubuh Tigor sampai noda merah nyiprat kemana-mana. Sementara itu Tigor yang masih kuat bertahan, mencoba melawan semampunya. Namun karena Ade nggak memberi jeda, Tigor pun akhirnya terkapar. Tak lama kemudian para pelaku yang melihat kedatangan warga langsung tancap gas melarikan diri. Warga yang mendengar kegaduhan segera mendatangi lokasi dan melihat Tigor udah lemas. Posisi korban saat itu agak jauh dari motornya. Ini dikarenakan Tigor sempat mencoba melarikan diri sebelum akhirnya tumbang karena nggak kuat. Tak lama kemudian polisi yang datang segera memeriksa korban yang ternyata sudah meninggal dunia. Tim penyidik memeriksa lokasi. Mereka berhasil menemukan sajam yang dibuang pelaku. Letaknya kurang lebih 5 meter dari tubuh korban. Dengan adanya barang bukti tersebut, juga saksi di lokasi kejadian, polisi terus menggali informasi untuk mengungkap identitas pelaku. Para saksi di TKP mengingat sebuah motor yang kemungkinan dikendarai oleh para pelaku. Berbekal laporan ini, penyidik mencari CCTV di area lokasi terdekat. Dan akhirnya mereka berhasil mengungkap pelaku. Tak lain adalah Ade dan Pipin. Walau sebenarnya saat itu motor yang digunakan pelaku bukanlah miliknya, melainkan milik teman pelaku yang sengaja mereka pinjam. Dan motor tersebut akan dijadikan barang bukti kejahatan. Nah teman-teman, saat ditangkap, Pipin dan Ade tengah bersembunyi di tengah hutan yang jauh dari akses jalan. Mereka bersembunyi di tengah rimbunan semak-semak ditemani semut dan rayap, tepatnya di wilayah Tebo. Namun meskipun begitu, posisi keduanya mampu terendus dan segera dibawa ke Mapores Jambi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Istri Tigor yang mengetahui suaminya telah tiada menjadi histeris tak terkendali. Ia begitu terguncang mendengar kematian suaminya yang tragis. Ia juga sangat terpukul ketika mengetahui pelakunya adalah Pipin yang merupakan selingkuhan suaminya. Meskipun sakit hati, ia tetap memohon keadilan untuk sang suami. Keluarga korban meminta pelaku agar dihukum seberat-beratnya. Dalam persidangan, kedua terdakwa dikenakan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan hukuman masing-masing 20 tahun penjara. Lantas, bagaimana pendapat kalian tentang kasus menggelikan ini?
Sebaiknya jika memang sudah tidak nyaman dengan pasangan masing-masing, lebih baik dibicarakan dan jangan main hakim sendiri. Karena pengadilan tidak untuk main-main. Sekali kamu berbuat kriminal, hukuman sepanjang umur menantimu. Kalau gitu Mia mau undur diri dulu. Mia mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Jangan lupa tontonin videoku yang lainnya. Kalau kamu suka, tolong bantu subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.